Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu. Tentunya untuk edisi hari ini masih bersama saya Khairul Fahmi, dan kita masih berbincang tentang UMKM modern naik kelas bersama dengan narasumber kita. Yang pertama ada Bang Heri Supandi selaku penggiat UMKM Kopi, dan juga ada Mbak Like Suryanti selaku tim Camkoha Market. Kita kembali ke Bang Heri dulu nih ya. Bang Heri, judul kita hari ini tentang UMKM naik kelas nih, UMKM modern naik kelas. Nah, menurut dari penggiat UMKM, sudah naik kelas belum sih UMKM yang ada di Bengkulu saat ini, atau masih jalan di tempat, atau seperti apa nih? Kalau sebagian udah banyak naik kelas, karena begini, naik kelas itu bukan berarti dia masuk besar terus masuk ke dalam mall, itu bagian dari naik kelas. Tapi sistemnya pun, sistem berjualannya pun juga harus naik kelas kan. Misalnya sistemnya pembayarannya juga menggunakan kris seperti itu kan. Terus sistem inputan jualannya pun juga menggunakan sistem sendiri seperti itu. Jadi bukan hanya masuk mall saja yang dibilang naik kelas, tapi ada beberapa hal yang membuat mereka naik kelas juga ya, mungkin dengan cara berjualan mereka, ya kan, dengan cara pembayaran dan sebagainya harus diupdate semuanya. Betul. Ya kan. Menurut dari Bang sendiri, UMKM yang ada di Bengkulu nih sudah semuanya naik kelas atau belum nih? Belum. Jadi, kenapa dibilang gitu? Jadi gini, sebagian teman-teman masih pada takut gitu kan. Apalagi untuk saat ini memang di mall itu paling bagus untuk kita bisa berjualan, untuk kita bisa memasarkan produk kita kan. Karena begini, mall itu sudah jadi tempat, kalau saya lihat setiap weekend itu, setiap libur atau libur sekolah, itu entah dari mana-mana orang datang ke sana gitu loh. Jadi udah jadi tempat objek wisata seperti itu kan. Jadi kita nggak perlu teriak-teriak untuk memanggil orang datang gitu. Kita nggak perlu mengeluarkan kos yang tinggi untuk membuat event. Kalau kita di mall, jadi buat teman-teman yang masih ragu untuk naik kelas, saya rasa silakan masuk deh ke mall seperti itu. Tapi kan kalau UMKM ini kan banyak macamnya nih kan Bang, ada yang handicraft, lain sebagainya. Nah, cocok nggak sih kalau mereka masuk mall gitu, kalau menurut Abang sendiri? Ya sebenarnya sekarang ini kan di mall itu kan kalau bisa, kalau masyarakat ini kan mereka nggak mau capek-capek untuk nyari jauh-jauh kan. Kalau bisa mereka datang ke suatu tempat, di sana ada semua. Mungkin ketakutan dari para UMKM ini ketidakcocokan produk yang mereka jual dengan masuk ke mall. Mungkin akan tidak ada pembelinya dan lain sebagainya. Mungkin ini. Ya itu tadi, karena belum pernah mencoba. Kalau saya yakin kalau dari mencoba mereka akan ketahuan. Saat ini aja kayak parfum ya. Parfum itu sebenarnya bukan jadi konsumsi sehari-hari juga kan sebenarnya. Tapi kok bisa bertahan lama parfum itu, berarti kan memang trafficnya bagus seperti itu. Kalau saya melihatnya seperti itu, karena saya pernah mencoba jualan di tempat objek wisata, terus pernah berjualan di daerah Lingkar Barat, di Tanah Patah seperti itu. Saya udah keliling sebenarnya, tapi semuanya tutup, gagal. Karena saya kesulitan untuk mendatangkan orang datang ke sana. Kita percuma kalau kita punya produk bagus, tapi orang gimana ya, agak sulit menjangkau kita seperti itu kan. Jadi kalau kita berada di mall, memang situ orang mau belanja bulanan ada, terus mau anak-anaknya bermain ada wahananya. Sekedar hangout juga ada. Betul lah. Jadi kalau anak-anak lagi bermain biasanya si bawa bapaknya nih nongkrongnya ngopi gitu. Iya betul. Ya, jadi di satu tempat semuanya ada gitu kan. Nah kita balik ke lagi nih. Nah tadi sama halnya dengan pertanyaan untuk Bang Heri tentunya. Ini kan kalau yang dibilang tadi, kalau Camkoha Market itu ada blok-bloknya khusus nih. Nah, kalau UMKM ini kan banyak nih, ada jualan kopi, handicraft, makanan, dan lain sebagainya nih. Itu nanti akan diblok juga khusus makanan nih. Handicraft khusus handicraft nih, atau seperti apa? Atau semuanya campur aduk di sana? Iya. Jadi memang kalau di Camkoha Market kita itu tadi sistemnya zonasi. Zonasi. Ya, zonasi. Jadi memang supaya untuk mempermudah juga sih, Mas, mempermudah si customernya untuk mencari gitu. Jadi aku mau beli baju, berarti aku harus ke lantai 1 gitu kan. Kalau aku mau beli khusus untuk anak-anak, oh ya berarti ke lantai 2 gitu. Mau beli handphone, udah ke lantai 2 juga gitu sih. Jadi memang
sistem zonasi ini kami pilih supaya untuk mempermudah customer. Oke, khusus UMKM juga diperlakukan seperti itu? Iya. Oke, misalnya nih UMKM-nya jualan makanan atau makanan khas Bengkulu, jadi sama tempatnya di lokasi yang sama gitu? Iya, jadi kalau makanan memang kita tidak menyarankan yang misalnya sate gitu enggak ya. Jadi memang makanannya yang lebih light lah, Oke. lebih masaknya pun tidak berasap karena kan di samping kanan kirinya itu banyak baju nantinya ya. Nah, kalau untuk oleh-oleh Bengkulu juga mungkin kan yang kering-kering yang gitu ya, itu Betul. ada pusat oleh-olehnya ada sendiri gitu. Jadi memang sudah ada zonasinya masing-masing. Oke, ada zonasinya dan juga ada standarnya pastinya ya kan. Nanti kita akan bicara lagi dan juga berbincang lagi, tentunya kita akan kembali jeda iklan. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.